Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kali ini seperti biasa kita akan bahas kelanjutan komik Magic Emperor-nya. Nah, di part sebelumnya kita sudah mendengarkan bersama kalau Huang Pu Tianyuan itu akhirnya dikalahkan oleh Zuofan. Lalu kedelapan jiwa naganya juga telah berpindah ke tubuh Zuofan. Sementara ini Zuofan sedang berkultivasi untuk menyerap kedelapan jiwa naga bumi itu dan meminta tolong pada Sange untuk menjaganya. Namun setelah 2 hari kemudian datanglah Raja Hantu dan 2 penjaga naga lainnya ke tempat itu dan bertemu dengan Sange serta Zuofan. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Sebelum lanjut, gue ucapin banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berkenan untuk donasi. Gue appreciate banget atas semua partisipasi kalian. Makanya kemarin meski harus lembur tipis-tipis, gue usahain untuk kasih bonusan. Tapi ya bukan berarti donasi adalah solusi biar miminnya cepat update ya. Kalau udah kecapean ya tetap mimin akan istirahat. Kalian berusaha untuk mengapresiasi kerjaan mimin, maka mimin juga akan berusaha memberikan apresiasi yang terbaik. Ya, selama miminnya mampu untuk melakukannya, dalam tanda kutip ya, ada waktu longgar, maka mimin juga akan usahakan. Dan karena tanggung jawab mimin bukan cuma di channel ini, jadi sorry banget kalau misalnya mimin jarang respon komentar sekarang, karena lebih banyak waktunya dipakai buat ngedit skrip sama kerjaan yang lain. Jadi kadang kalau misalnya udah selesai upload, itu jarang banget mimin lihat komentar, biasanya langsung tidur gitu. Ya, oke, itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ikutan donasi buat mimin, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Kuy lanjut ke part 77. Di part kali ini Hane akan bahas dari pembahasan light novel di chapter 456 sampai dengan 459. Dan jaga ketenangan, mari kita mulai. Tidak terasa 2 hari terlewati dan aura tubuh Zuofan terus meningkat dan dia melakukan beberapa terobosan. Awalnya dia itu hanya berada di tahap 3 ranah surga yang mendalam, tapi kini dia sudah berada di tahap 5 alam surga yang mendalam. Setiap kali Zuofan naik tingkat, dia itu seolah seperti terlahir kembali dan luka-lukanya pun segera dengan cepat sembuh. Lalu tiba-tiba ada suara mendesing dan 3 sosok akhirnya datang ke tempat itu. "Siapa di sana? Cepat keluar!" teriak Sange yang saat ini berada di dekat Zuofan. Lalu dengan suara penuh keterkejutan sosok itu berkata, "Gusantong, sebagai penjaga naga, kenapa kamu di sini dan menjaga pemberontak itu? Apa kamu lupa akan sumpahmu 300 tahun yang lalu?" Orang itu tak lain adalah Raja Hantu, dan di belakangnya ada 2 orang lainnya. Ketegangan perlahan di sana terjadi, tapi Zuofan masih tetap belum membuka matanya. Sange kini tampak cemberut dan berkata, "Sumpahku adalah melindungi kalian dan keluarga kekaisaran selama 1000 tahun. Tapi aku tidak pernah mengatakan untuk menjadi antek-antek dari kalian. Aku hanya akan membantu kalian jika itu membuat aku suka. Jika tidak, maka aku tidak akan melakukannya. Aku masih memegang sumpahku sampai hari ini." Mendengar ini, ketiga orang itu terkejut. Mereka tidak menyadari celah dalam sumpah itu awalnya. Tapi mereka tidak percaya seorang 3 mata rantai kuno yang pribadinya itu masih seperti anak kecil bisa memikirkan ini. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa saat ini Sange itu berada di pihak Zuofan. Artinya ini semua pasti adalah pengaturan yang dibuat oleh Zuofan. Dan jika itu benar, maka semuanya akan masuk akal. Kini wajah ketiga orang itu menjadi semakin tertekan ketika mengetahui hal ini. 3 mantra rantai kuno awalnya adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh kekaisaran. Tapi jika sekarang dia pergi ke pihak Zuofan, maka mereka akan mengalami kerugian yang besar. Kini Raja Hantu tampak tidak senang dan kemudian berkata dengan penuh kemarahan, "Gusantong,
Janjimu adalah menjaga keluarga kekaisaran supaya mereka tidak mengalami kejatuhan dan kehancuran. Maka kamu harus melenyapkan semua yang memiliki potensi untuk menggoyahkan posisi keluarga kekaisaran. Saat ini, Zofan adalah seorang pemberontak dan dia tidak punya belas kasih. Dia terus memperluas pengaruhnya untuk melawan keluarga kekaisaran. Itu adalah ancaman yang sesungguhnya dan kamu sebagai salah satu penjaga naga seharusnya bisa mengambil tindakan untuk masalah ini. Tapi kenapa kamu justru malah melindunginya? Hah? Memangnya apa salahnya melindungi ayah sendiri? Lagi pula ayahku juga berjanji bahwa dia tidak akan menghancurkan keluarga kekaisaran sepenuhnya. Dia hanya akan memindahkannya dan memilih pengganti yang jujur dan membawa kemakmuran bagi kekaisaran. Ayahku butuh kekuatan untuk melakukan itu, dan dia sama sekali tidak tertarik untuk gelar status menjadi penguasa, kata Sange dengan ekspresi serius. Mendengar penjelasan ini, ketiga orang itu tampak terkejut. Nafas mereka seolah-olah berhenti karena tidak bisa menerima kenyataan ini. Lantas, Fang Qiubai pun dengan cemas berkata, "Gu Santong, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu memanggil Zofan dengan panggilan ayah?" "Ya, benar. Dia memang adalah ayah angkatku. Maka itu artinya dia adalah ayahku. Jika kamu berani melangkah ataupun menyentuh sehelai rambutnya saja, maka aku pasti akan mencabik-cabikmu sampai mati," kata Sange sambil tertawa. Fang Qiubai lagi-lagi dibuat terkejut ketika mendengar hal ini. Sekarang situasinya menjadi semakin runyam. Jika tiga mata rantai kuno sudah menganggap Zofan sebagai ayahnya, maka itu akan sulit untuk merubah pikirannya. Zofan memang sungguh mengerikan. Itulah yang saat ini ada di dalam pikiran ketiga orang itu. Bagaimana tidak, Zofan bahkan berhasil mempengaruhi tiga mata rantai kuno untuk berada di sisinya. Mereka tidak tahu metode apa yang sebenarnya Zofan gunakan untuk melakukan ini. Padahal keluarga kekaisaran telah bersama dengan tiga mata rantai kuno itu selama 300 tahun. Tapi mereka tidak bisa mengambil hati dari tiga mata rantai kuno. Sekarang, Zofan yang belum lama ini bertemu dengannya, malah dia sudah bisa menjadi ayah angkatnya. Ya, mereka memang nggak tahu, karena treatment yang Zofan berikan itu jauh lebih baik. Bahkan mereka juga tidak menyadari kebersamaan Sange dan Zofan itu sudah dimulai sejak di Ngarai Luolei. Jadi wajar jika mereka tidak menyangka hal ini. "Senior, mari mundur dahulu. Saat ini Gu Santong bersama dengan Zofan. Mereka tidak terkalahkan di dunia ini. Kita harus segera melapor pada Kaisar supaya Kaisar bisa mengambil keputusan," kata Tuan Sima sambil mengelus janggutnya. Fang Qiubai pun setuju dengan usulan ini. Dia merasa kalau usulan ini adalah tindakan yang paling bijaksana dan masuk akal. Tapi Raja Hantu tampaknya memiliki kemarahan di dalam matanya. Kini bukannya pergi, dia justru melangkah maju dan berkata, "Gu Santong, orang tua ini sejak dulu menghormatimu sebagai pahlawan karena kamu menepati janjimu selama ini. Bahkan semua kebencianku sirna meski kau membuatku berada dalam kondisi ini. Tapi aku tidak menyangka hari ini kamu benar-benar melanggar sumpahmu dan mendengarkan semua bualan dari Zofan. Cepat pulihkan pikiranmu. Tiga mata rantai kuno yang dulu ku kenal adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetiaan. Kamu dulu sangat mematuhi sumpahmu dan setia pada tugasmu. Lalu bagaimana bisa sekarang kamu bersikap seperti ini?" Sange mengerutkan keningnya dan tampak keheranan. "Siapa kamu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa kamu mengatakan seolah-olah kita itu sudah saling mengenal sejak lama?" Lagi-lagi Raja Hantu tertawa. "Gu Santong, kau tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang aku hanya berharap kamu bisa kembali ke sisi kami dan menepati semua janji-janjimu."
Sange menjadi semakin bingung. Dia merasa seolah-olah orang ini sudah lama mengenalnya, tapi dia sama sekali tidak tahu siapa orang tua ini. Belum lagi, dia bisa merasakan bau yang cukup akrab dari tubuh orang tua ini. "Siapa kamu? Katakan, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" kata Sange dengan wajah serius. Tapi Raja Hantu menatapnya tajam, kemudian dia membanting rantai ke arah Suofan. Dia kemudian berteriak, "Seni bela diri tingkat lanjut, Nebula penembus jantung." Rantai hitam itu melesat ke arah Suofan dan dalam sekejap rantai itu seperti membelah diri. Awalnya hanya 2, kemudian 4, 8, dan seterusnya hingga jumlahnya ribuan rantai hitam. Semuanya kini bergegas dan menyerang Suofan. Melihat hal ini, mata Sange memadat dan segera dia melompat untuk melindungi Suofan. Ledakan pun terjadi di sana. Ribuan rantai itu hancur dan menghilang di udara begitu saja. Wang Qiubai dan Tuan Sima tercengang setelah melihat semua ini. Mereka kini menatap Raja Hantu dengan ekspresi kebingungan. Mereka hanya tidak percaya bahwa Raja Hantu itu sampai kehilangan kontrolnya dan bertindak gegabah seperti ini. Namun Raja Hantu masih berdiri di sana dan tampak tenang. Dia tidak bergerak sedikit pun dan wajahnya pun masih tetap santai. Seolah-olah dia itu sudah mengetahui kalau serangan ini itu pasti akan ditangkis oleh Sange. Setelah beberapa saat kemudian dia berkata dengan lembut, "Gusantong, apa sekarang kamu mengenali siapa aku?" Perlahan Sange pun mengangguk dan kesedihan di matanya pun perlahan mulai muncul. Dia kemudian bergumam, "Aku tidak pernah menyangka kalau kamu masih hidup. Kupikir saat itu..." "Hah? Hidup? Apa di matamu orang tua ini masih terlihat hidup?" kata Raja Hantu memotong. Sange melihatnya lagi dan dia tidak mengatakan apapun. Kini hanya ekspresi sedih yang terlihat di matanya. Raja Hantu melihat Sange dengan tenang lalu berkata, "Gusantong, jika bukan karena pukulanmu waktu itu, maka orang tua ini pasti sekarang sudah menembus ranah virtual. Tapi orang tua ini tidak berumur panjang dan hanya bisa dirubah menjadi boneka spiritual. Setiap kali orang tua ini memikirkannya, ada penyesalan dan rasa sakit yang tertinggal di dalam hatiku. Tapi aku sama sekali tidak membencimu. Justru aku sangat mengagumimu karena kamu selalu menjaga sumpahmu denganku selama ini. Hanya saja, kenapa sekarang kamu berubah?" "Berubah? Aku masih sama. Aku menjalankan semua sumpahku dan aku tidak pernah melanggarnya," kata Sange sambil membela diri. Ya, sedikit informasi yang bisa kita dapatkan di sini adalah Raja Hantu itu tidak lain adalah orang suci yang dulu bertarung dengan Sange, dan dia adalah orang yang membuat taruhan dengan Sange sampai akhirnya Sange menjadi salah satu penjaga naga karena kalah dalam pertaruhan itu. Setelah kematiannya, jiwa dari orang tua ini tidak dibiarkan pergi, melainkan dia menggunakan teknik untuk memasukkannya ke dalam boneka spiritual. Lalu kemudian dia menjadi Raja Hantu. Kini wajah Raja Hantu tampak suram ketika mendengar pembelaan dari Sange. Dia kemudian berkata, "Tidak, kau telah melanggar sumpahmu. Kau hanya mencoba mencari celah dari sumpah itu dan mencoba untuk melarikan diri." Kini Sange tampak kebingungan dan melangkah mundur. Wajahnya tampak ragu-ragu dan tangannya pun bergetar. Ketika Wang Qiubai dan Tuan Sima melihat hal ini, mereka terkejut seolah tidak percaya. Raja Hantu memang sangat pandai sampai bisa membuat 3 mata rantai kuno kewalahan seperti ini hanya dengan menggunakan kata-kata. Meski mereka ini sadar kalau Raja Hantu itu adalah orang penting di dalam keluarga kekaisaran dan telah menjaga kekaisaran sebelum mereka bergabung, tapi mereka tidak pernah mengetahui asal-usul dari Raja Hantu sebelumnya. Sekarang pikiran mereka mulai terbuka dan mereka benar-benar memahami
siapa sebenarnya Raja Hantu ini. Setelah mengetahuinya, jadi sangat wajar jika Sange itu bertingkah seperti ini setelah dia ditegur oleh Raja Hantu. Sange kini tampak berusaha menenangkan diri. Wajahnya tampak suram, sedangkan Raja Hantu dengan dingin kemudian berkata, "Kesetiaan dan kejujuran, semua itu adalah pedoman yang diajarkan oleh ayah angkat pertamamu. Lantas kenapa kamu berniat untuk memungkiri semua itu?" Sange mulai gemetar dan dia kini menjadi panik. Bagi Sange, ayah angkat pertamanya adalah mentor sekaligus penyelamat hidupnya. Jadi, mana mungkin dia berani melupakannya. Dia mengingat semua yang ayahnya ajarkan dan menanamkan semuanya itu ke dalam dirinya. Karena itu, saat dia diragukan seperti ini, maka dia menjadi tidak tahan. Kini senyuman mulai muncul dari wajah Raja Hantu setelah melihat keraguan di mata Sange. Tapi, saat keraguan itu melanda seorang putra, maka ayahnya tidak bisa tinggal diam. "Penjaga hantu yang bermartabat," katanya. "Kamu adalah orang pertama di dunia ini yang berada di antara realitas kehidupan dan kematian. Tapi selama 300 tahun kau terus menggunakan omong kosong tentang kebaikan dan kebenaran. Kamu terus menggunakan ini untuk membodohi seorang anak kecil. Apa kamu benar-benar orang yang bermartabat?" kata Zofan sambil menghela nafas yang kemudian perlahan membuka matanya. Kini mata Zofan bersinar seolah dia itu sedang menundukkan dunia. Auranya kini benar-benar memberikan tekanan yang sangat mengerikan. Kini dia melihat Raja Hantu dan kembali berkata, "Sebelum kau minta orang lain untuk menepati janji, maka harusnya kau meluruskan pikiranmu terlebih dahulu." "Zofan," kata Raja Hantu dengan penuh rasa keterkejutan. Tangannya kini mengepalkan dengan erat seolah dia itu memiliki dendam yang tidak terlupakan. "Zofan, kau adalah orang yang tidak tahu malu. Aku tidak tahu retorika apa yang kamu gunakan untuk membodohi tiga mata rantai kuno sehingga dia berada di sisimu. Tapi kau harus tahu bahwa ayah angkat pertamanya adalah orang yang bijak dan mengajari dia kebaikan serta keadilan. Kau hanya pria yang tidak tahu malu dan mencari kesempatan untuk mengambil hati dari anak ini." Raja Hantu kemudian melirik ke arah Sange. "Gu Santong, sekarang aku tanya kepadamu, siapa yang lebih kamu kagumi? Ayah angkat pertamamu atau justru orang yang tidak tahu malu dan tercela ini?" Kini Sange tampak ragu-ragu dan tangannya masih gemetar ketakutan. Sange terdiam dan tidak bisa menjawab. Sedangkan Zofan tampak tersenyum. Saat ini dia tahu benar akan apa yang ingin dilakukan oleh Raja Hantu. Dia ingin membuat Sange menjadi bimbang dan membandingkan dirinya dengan ayah pertama Sange. Lantas, Zofan melangkah maju dengan tenang ke arah Sange. Dengan lembut dia menepuk kepala Sange dan tersenyum. "Ayah angkat pertamamu adalah orang yang bijak dan baik hati. Sedangkan aku adalah orang yang licik dan tercela. Kepribadian kami memang jauh berbeda. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah dari seorang ayah, bahwa cinta kami pada anaknya sama-sama tulus dan tidak bisa dibandingkan." Mendengar hal ini, mata Sange segera berubah menjadi cerah dan melihat Zofan dengan penuh kegembiraan. "Zofan, kau bajingan licik!" teriak Raja Hantu yang tahu kalau saat ini dia telah kalah dalam perebutan hati Sange. Senyuman jahat perlahan muncul di wajah Zofan. Dia kemudian menoleh dan bertanya pada Raja Hantu, "Kau menyebutku bajingan, tapi kau tidak melihat dirimu sendiri, menipu anak kecil dan memanfaatkannya. Lantas bagaimana bisa kau menyebut dirimu sebagai pria yang terhormat?" "Oi Zofan, orang tua ini selalu setia pada kaisar dan negara bahkan sampai mati.
Bagaimana bisa kau memfitnahku seperti itu?" kata Raja Hantu sambil menatap Suofan dengan sinis. Sange pun segera mengangguk dan berkata pada Suofan, "Ayah, dia memang orang yang baik. Dia melindungi negara dan setia sepanjang hidupnya, bahkan sampai dia mati." "Sange anakku, aku tidak pernah meragukan kesetiaannya. Tapi orang yang setia tidak selamanya bisa disebut sebagai baik ataupun terhormat. Mereka hanyalah sekumpulan orang yang mengatasnamakan kesetiaan dan bela negara, lalu dengan mudahnya menghancurkan apapun yang tidak sejalan dengan mereka. Itu semua hanya untuk membuat perbuatan mereka tampak baik di mata orang lain, sehingga banyak orang yang akan mempercayai mereka. Tapi apa yang dia lakukan bukanlah cerminan dari pria yang terhormat. Dia dengan tidak tahu malu telah menipumu yang masih kecil untuk mengabdikan diri pada kekaisaran selama 300 tahun terakhir. Apa perilaku ini masih bisa disebut sebagai tindakan yang terhormat dari seorang pria?" Mendengar ini, wajah Raja Hantu menjadi semakin suram dan dengan marah dia berkata, "Itu bukan tipuan. Itu adalah perjanjian antara dua orang laki-laki. Bagaimana kau bisa menyebut ini sebagai tindakan yang tidak terhormat?" "Kau lucu. Apa kau benar-benar tidak menyadarinya? Perjanjian antara dua orang laki-laki itu hanya dilakukan oleh dua orang yang sudah dewasa. Jadi jika kau membuat perjanjian itu dengan seorang anak kecil, apa kau pikir perjanjian itu masih bisa disebut valid? Sejak awal perjanjianmu sudah tidak benar. Jadi jika salah satu pihak membatalkannya pun itu tidak masalah." Suofan mengatakan itu dan kemudian dia tertawa. Secara tidak langsung, dia sudah membatalkan perjanjian ini sebenarnya. Sange yang mendengar ini menjadi tersadar. Dulu dia juga memang menyadari bahwa sebenarnya perjanjian itu adalah sebuah jebakan. Tapi dia tidak pernah menentangnya karena dia diajarkan untuk jujur dan setia oleh ayah angkatnya. Dia berpikir bahwa dia harus menepati janji ini. Tapi dia tidak menyadari bahwa janji ini itu sebenarnya sudah tidak valid sejak awal. Dengan begini, sebenarnya Sange itu tidak terikat lagi dengan kekaisaran. Dia bisa bebas tanpa perlu mengikuti semua aturan dari kaisar. Kini dia benar-benar memahami situasi yang sedang ia hadapi. Melihat hal ini, Raja Hantu menjadi sangat cemas dan kebencian di dalam hatinya seolah ingin meledak. Dia tahu bahwa Sange masihlah anak-anak, maka dengan mudah dia bisa dibohongi. Sekarang setelah Sange meyakini ini, maka akan sangat sulit untuk membujuknya kembali. Jadi dia harus memutar otak sampai sebuah ide kemudian muncul. Raja Hantu pun kemudian berkata, "Gusantong, kamu harus ingat bahwa orang tua ini membuat perjanjian itu dengan mempertaruhkan nyawa, dan aku pun menerima 10 pukulan darimu." "Omong kosong. Raja Hantu, kau hanya ingin menguasai putraku. Kau bahkan membawa lagi kenangan 300 tahun yang lalu yang sebenarnya tidak relevan. Apa ini tindakan seorang pria yang terhormat? Kau diagung-agungkan sebagai seorang pahlawan. Tapi asal kau tahu, pahlawan tidak pernah membicarakan pengorbanannya di masa lalu. Apa kau berniat untuk membawa kenangan masa lalu itu untuk mempengaruhi putraku? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau seharusnya sadar bahwa statusmu adalah penjaga naga yang bertugas untuk melindungi tuannya dari kematian. Sebagai penjaga naga, kamu juga seharusnya sudah siap mati karena pelayananmu. Lantas, kenapa kamu harus membawa itu dan membuat orang lain bertanggung jawab untuk pilihanmu sendiri? Kau sangat egois. Putraku sama sekali tidak bersalah dan dia tidak perlu bertanggung jawab. Kau mati karena pilihanmu sendiri. Dan belum lagi meskipun kau mati, kau ternyata masih bisa berada di sini. Kau sudah membohongi putraku. Lantas apa kau masih bisa disebut mati sekarang?
kau sengaja berpindah ke boneka spiritual itu untuk terus bisa menikmati dunia ini. Lantas, kenapa kau masih minta pertanggungjawaban dari orang lain? Kata Zhuofan dengan kata-kata yang tajam. Kini Raja Hantu kehabisan kata-kata dan mengutuk di dalam hatinya. Wajahnya sudah berubah menjadi merah gelap karena merasa kesal. Wang Qiubai dan Tuan Sima keduanya pun terkejut dan hanya menatap Zhuofan sambil menelan ludah. Mereka berdua tahu bahwa Zhuofan adalah orang yang kuat dan licik. Tapi mereka juga tidak menyangka bahwa Zhuofan itu sangat fasih untuk memutarbalikkan keadaan hanya dengan kata-kata. Bahkan kata-kata ini cukup untuk membuat Raja Hantu sampai terbungkam. Karena itu Tuan Sima kemudian memberanikan dirinya dan berkata, "Senior, tenangkan diri Anda." Namun Raja Hantu melambaikan tangannya dan terus menatap Zhuofan untuk waktu yang lama. Kini Zhuofan tampak menyeringai, kemudian dia berkata, "Satu pertanyaan lagi untukmu. Kenapa kamu sepertinya mengenal sosok ayah angkat pertama dari putraku? Apakah itu semua adalah pengaturan dari kaisar pada masa itu?" Mendengar ini pupil Raja Hantu menyusut dengan cepat. Dia tampak terkejut dan keringat mulai mengalir dari dahinya. "Dari ekspresimu, sepertinya apa yang kukatakan itu memang benar. Ternyata semua ini adalah pengaturan dari kaisar saat itu," kata Zhuofan dengan senyuman di sudut mulutnya. San Ge yang mendengar ini menjadi agak bingung dan kemudian dia bertanya, "Ayah, apa yang kamu katakan?" Zhuofan tersenyum dan mulai menjelaskan, "San Ge, aku tidak tahu apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Tapi orang ini tahu semua yang terjadi di masa itu. Dia sepertinya mengenal ayah angkatmu. Dan bukankah itu aneh? Padahal seharusnya dia tidak mengenal ayahmu karena ayahmu dibunuh oleh ketujuh pilar. Jika dia memang mengetahui ini, berarti sebelum kematiannya, orang tua itu seharusnya sudah saling mengenal dengan ayahmu." Kini Raja Hantu terdiam. Dia menatap Zhuofan dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. San Ge kini tampak menjadi tertarik lalu kemudian berkata lagi, "Ayah, apa kamu tahu apa yang terjadi? Ayo ceritakan padaku." "San Ge, itu sungguh sederhana. Bahwa semua yang kamu miliki saat itu adalah pengaturan dari kaisar. Tindakanmu untuk mencuri bahan obat pun ternyata adalah siasat dari kaisar. Hal itu dilakukan supaya dia bisa mengendalikan ketujuh pilar, supaya ketujuh pilar tidak terlalu kuat. Dan benar saja, setelah itu perkembangan ketujuh pilar menjadi semakin terhambat karena seranganmu waktu itu," kata Zhuofan. Lalu Zhuofan tampak menatap tajam ke arah Raja Hantu dan kemudian dia tertawa. "Sebelumnya aku telah mengamati respon kaisar saat aku membuat kekacauan di Menara Huayu. Dia segera merespon dan memberikan tanggapannya. Tapi kenapa hal seperti itu tidak dilakukan 300 tahun yang lalu? Kenapa kaisar justru membiarkanmu menghancurkan kurang lebih setengah dari kekaisaran? Itu adalah sesuatu yang tidak normal bagi seorang penguasa. Kecuali jika kaisar pada masa itu memiliki niatnya tersendiri. Lalu saat ayahmu ingin menghentikanmu, dia justru terbunuh oleh utusan dari kaisar. Sehingga kamu bisa menaruh dendam pada ketujuh pilar dan terus mengurangi kekuatan mereka. Dengan begitu, kekuasaan kaisar tidak akan pernah goyah." San Ge tidak percaya dan kemudian dia berkata, "Apa yang ayah katakan? Apakah memang itu semua benar?" "Kentut bau, kau terlalu banyak mengarang cerita. Gusantong, jangan percayai dia. Dia hanya menebak dengan sembarangan. Pada saat itu, kamu telah melakukan kekacauan besar, dan kekaisaran pun telah mengalami kerugian yang tidak sedikit. Apa kamu pikir kami sebodoh itu sampai membakar diri kami sendiri? Itu adalah gagasan yang konyol," kata Raja Hantu dengan buru-buru.
Mendengar ini Zofan pun kemudian tertawa. Itu memang ide yang buruk. Aku yakin pada awalnya kalian itu hanya berencana untuk mengurangi kekuatan dari ketujuh pilar dengan menggunakan tangan 3 mata rantai kuno. Lalu setelah kalian menyelesaikannya, maka kalian akan menyingkirkan 3 mata rantai kuno. Tapi saat itu kalian baru menyadari bahwa 3 mata rantai kuno masihlah seorang anak-anak. Dia bahkan tidak tahu cara bertarung meski tubuh fisiknya sangat kuat. Karena itu, kamu mempertemukan dia dengan ayah angkat pertamanya supaya ayah angkat pertamanya mengajari berbagai macam nilai-nilai budi pekerti. Sampai akhirnya, semuanya berjalan sesuai dengan rencana kalian. Kalian memancing 3 mata rantai kuno untuk mencuri obat di ketujuh pilar. Lalu ketujuh pilar pun datang untuk membunuh keluarganya. Setelah keluarganya mati, dia kemudian marah dan melawan ketujuh pilar untuk balas dendam. Namun sayang sekali, kalian salah menebak kekuatan dari anak ini. Dia ternyata terlalu kuat sampai kalian tidak bisa menyingkirkannya setelah tugasnya selesai. Lantas kekacauan terus terjadi dan banyak ahli pun mati di sana. Stabilitas kekaisaran menjadi kacau di saat yang sama. Dan ini adalah kekacauan terparah yang pernah terjadi di dalam kekaisaran. Pada akhirnya, kamu menemukan cara untuk membodohinya dan memperalat dia. Inikah yang kau sebut sebagai pria yang bermartabat? Sepertinya kau benar-benar picik. Mendengar ini semua, Raja Hantu benar-benar bermandikan keringat. Dia sangat terkejut lantaran analisis dari Zofan itu sangatlah tepat. Seolah-olah Zofan itu baru saja melakukan perjalanan waktu dan melihat semuanya itu dengan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain, kini kemarahan dari Sange menjadi semakin memuncak. Aura merah di sekitar tubuhnya sudah seperti meledak dan memberikan tekanan pada semua orang. Katakan padaku, apa yang dikatakan ayahku itu memang benar terjadi? Kata Sange sambil menggertakkan giginya dan perlahan maju mendekati Raja Hantu. Tanpa sadar wajah Raja Hantu menjadi ketakutan, tapi dia juga tidak bisa membenarkan semua ini. Dia berusaha memutar matanya dan mencoba mencari alasan. Itu hanyalah tebakannya saja. Bagaimana mungkin dia tahu kejadian yang terjadi 300 tahun yang lalu? Mendengar ini Zofan pun tersenyum. Aku memang tidak tahu, tapi aku bisa menebak semuanya sekarang. Dan itu adalah analisa yang sangat masuk akal, bukan? Belum lagi saat kita melihat reaksimu ini, sungguh menarik. Sange kini tampak mengerutkan keningnya dan kemudian dia bertanya sekali lagi. Sekarang jawab aku, bagaimana bisa kamu tahu tentang ayah angkatku yang pertama? Tentu aku tahu, kau telah membuat kekacauan di mana-mana, maka sangat wajar kalau kami mencari tahu tentang asal-usulmu dan keluargamu. Apa yang aneh tentang hal itu? Kata Raja Hantu sambil mengontrol nafasnya. Tapi Zofan tersenyum dan dia berkata, Senior, sepertinya ingatanmu sangatlah bagus. Tapi seharusnya kamu tahu kalau ayah angkatnya hanyalah seorang sarjana biasa yang tidak banyak orang perhatikan. Tapi sepertinya kalian mengenalnya dengan baik. Apakah tidak ada hubungan di balik semua itu? Mendengar ini tangan Raja Hantu mengepal dengan erat. Dia ingin segera memukul Zofan tepat di wajahnya. Raja Hantu menjadi sangat kesal karena Zofan itu benar-benar bisa menunjukkan semua poin penting yang terjadi 300 tahun yang lalu. Sekarang kebohongannya itu sungguh sulit untuk ditutupi lagi. Kini dia menghela nafas panjang dan mencoba mencari alasan lagi. Sedangkan Sange, kini dia tampak melihat Raja Hantu, seolah-olah dia akhirnya menyadari sesuatu. Perlahan rasa sakit di dadanya mulai terasa. Dia telah dibohongi selama ratusan tahun dan benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang ini.
Bahkan orang tua angkatnya pun ternyata hanya settingan. Lalu apa gunanya semua ingatan yang dia miliki sekarang? Semuanya benar-benar tidak berguna. Aura kemarahan dari Sange pun tiba-tiba meningkat dan dia pun mengaum, seolah-olah dia itu ingin melampiaskan rasa sakitnya dan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Zofan yang melihat Sange begitu tersiksa seperti ini, dia benar-benar merasakan iba. Meski awalnya dia itu hanya berniat untuk menjadikan Sange sebagai alat, tapi setelah bersama dengannya untuk waktu yang lama, dia benar-benar menyayangi Sange seperti putranya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan putranya seperti ini terus-terusan. Melihat putranya yang bersedih, Zofan kemudian melangkah maju dan berkata, "Sange, ayah angkatmu adalah abdi negara. Dia hanya menjalankan tugasnya dan mati karena pengorbanannya. Kamu tidak perlu menyesalinya." "Tidak, aku tidak mau dengar lagi. Kalian semua pembohong. Kalian semua pembohong," kata Sange sambil menutup telinganya. Dia pun mulai berteriak sejadi-jadinya. Dia benar-benar ditelan rasa kecewa saat ini. Kini aura yang sangat menindas keluar dari tubuh Sange. Bahkan ketiga orang ini pun sampai kesulitan untuk bernafas. Hanya Zofan yang saat ini masih tampak bergerak bebas karena tingkat kekuatannya pun baru saja naik. Lalu Sange kemudian berteriak, "Kamu sudah berbohong padaku. Kenapa kamu tega melakukan padaku selama 300 tahun ini? Kau pantas untuk mati." Sange kemudian melangkah maju dan setiap hentakan kakinya itu seolah-olah membuat tanah bergetar. Itu benar-benar sangat menakutkan. Bahkan setiap kali Sange melangkahkan kakinya, di tiap jejak kaki yang dia tinggalkan itu sampai terbakar oleh api Yuan Li. Tentu, melihat hal ini ketiga orang itu benar-benar menjadi sangat ketakutan. Lagi pula mereka itu sadar akan apa itu api Yuan Li, yang mana itu hanya akan muncul karena tingkat pemahaman kultivasi seseorang itu sudah mencapai titik yang tinggi. Jadi meski saat ini Sange itu masih berada di tahap 3 surga yang mendalam, tapi pemahamannya itu sungguh luar biasa. Dan begitulah, dia tetap menjadi orang yang terkuat di seluruh kekaisaran. Maksudnya adalah Sange. Zofan yang melihat kesedihan dari putranya ini menjadi tidak tahan, dan dia kemudian berkata, "Sange, dunia ini memang sudah salah sejak awal, tapi bukan berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Ingatlah ini, 300 tahun yang lalu, meski itu hanyalah settingan, tapi kehangatan yang diberikan oleh ayahmu itu adalah sesuatu yang nyata. Kamu bisa merasakannya dengan hatimu sendiri. Meski begitu, siapa yang tahu apakah hubungan ayah dan anakmu itu hanyalah sebuah kepalsuan atau justru bukan?" Mendengar hal ini, Sange kemudian berhenti dari tangisannya. Dia kini tampak kebingungan. Dia kemudian menoleh ke arah Zofan. "Ayah, apa yang kamu katakan? Apa kamu coba mengatakan kalau hubunganku dengan ayah pertama itu bukanlah sebuah kepalsuan?" Mendengar ini, Zofan tersenyum. "Aku tidak bisa menjawabnya. Tapi bagaimanapun, aku adalah orang yang jahat dan aku bisa memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Maka bukan tidak mungkin orang tuamu dulu juga memperlakukanmu seperti anaknya sendiri." Setelah mendengar ini, mata Sange mulai berkaca-kaca dan mulai berkaca-kaca, dan kemudian dia mulai berhenti dari tangisannya dan mengingat semua kenangan bersama dengan ayah angkatnya dulu. Lalu aura membunuhnya pun perlahan mulai menyusut. Zofan masih tidak tinggal diam setelah menenangkan Sange. Dia juga harus mengambil keuntungan di sini.
Kalian bertiga, dengarkan ini baik-baik. Hari ini aku dan putraku akan membiarkan kalian pergi. Tapi perjanjian di antara putraku dan kekaisaran akan hilang hari ini. Mulai hari ini, kalian tidak memiliki hubungan apapun dengan putraku. Dan dia juga bukan lagi penjaga naga. Apa kalian bisa mendengar ini semua? Sange pun kemudian menoleh ke arah Suofan. Dia menatapnya dengan tatapan bingung, lalu kemudian melihat 3 orang lainnya. Kini Raja Hantu tampak mengerutkan keningnya. Dia sebenarnya enggan untuk menyetujui persyaratan ini, tapi jika mereka tidak mau, maka mereka akan mati di sini. Jika itu terjadi, maka kekaisaran akan menjadi kacau balau di masa depan. Maka inilah pilihan yang terbaik. Lalu Raja Hantu pun mengangguk. Baiklah, mari lupakan perjanjian itu sekarang. Aku tidak akan pernah mengungkit-ungkit lagi tentang perjanjian itu di masa depan. Setelah mengatakan itu, Raja Hantu berbalik, lalu kemudian terbang meninggalkan tempat itu. Tuan Sima juga kemudian mengikutinya dari belakang, tapi Fang Qiubai masih berdiri di sana dan menatap Suofan. Wajahnya penuh dengan keraguan-raguan dan kemudian dia berkata, "Suofan, ini tidak seperti gayamu. Kenapa kamu membiarkan kami pergi begitu saja, meski kamu memiliki kesempatan untuk membunuh kami? Apa kami masih memiliki manfaat bagimu? Tapi jika benar, apa itu? Aku tidak pernah melepaskan kalian. Aku hanya membiarkan kalian pergi sekarang. Tapi ini bukan belas kasih dariku. Aku melakukan ini hanya karena putraku," kata Suofan sambil mencibir. Fang Qiubai terkejut lalu melirik ke arah Sange dan tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Saat ini Sange baru saja mengalami kekecewaan terbesar dalam hidupnya. Dan dengan begitu kebencian akan tumbuh lebih besar dan ini akan membahayakan dirinya sebagai seorang kultivator. Jika ini dilanjutkan, maka di masa depan kultivasinya bisa mengalami kemacetan atau bahkan kerusakan permanen. Fang Qiubai benar-benar tidak menyangka Suofan bisa menyadari ini sejak awal. Bahkan dia sudah menghapus janji yang dulu Sange buat. Dengan begini kultivasinya di masa depan akan jauh lebih baik. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Fang Qiubai tersenyum dan menatap Suofan. "Steward Zhuo, sepertinya kamu memiliki kontrol yang baik. Dan semua kekejamanmu itu hanya untuk musuhmu. Tapi untuk orang-orangmu sendiri, kamu sungguh bersikap lembut." "Itu tidak ada hubungannya denganmu," kata Suofan dengan sinis. Tapi Fang Qiubai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu itu ada hubungannya denganku. Apa kamu lupa kalau kamu dan pangeran ketiga memiliki hubungan persaudaraan? Jadi, selama dia tidak menjadi musuhmu, maka kamu tidak boleh meletakkan tanganmu ke atasnya." Mendengar hal ini, Suofan terkejut dan mengutuk di dalam hati. Dia baru saja membebaskan Sange dari belenggu janjinya, tapi dia sendiri masih belum terbebas dari janji yang pernah ia buat. Sekarang, dia melawan keluarga kekaisaran, tapi dia tidak bisa menyentuh Yuanchong. Ini benar-benar situasi yang blunder. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dulu dia membuat janji itu karena dia masih lemah, dan ini bukan saatnya untuk memikirkan itu. Sekarang Fang Qiubai tidak bisa menahan tawanya, lalu dia berkata, "Steward Zhuo, orang tua ini benar-benar bisa melihat siapa kamu hari ini. Dan jangan khawatir, aku bisa memastikan kalau pangeran ketiga tidak akan pernah menjadi musuhmu. Dan satu lagi yang bisa kukatakan adalah, semua situasi saat ini benar-benar di bawah kendalinya." "Oh, sebagai penjaga naga, ternyata kamu juga seperti itu." Suofan kemudian tertawa dan mengangguk. Ini kedua orang itu tersenyum dengan penuh arti. Lalu Fang Qiubai memandang Sange dan berkata, "Gusantong,
Meski kita belum banyak menghabiskan waktu bersama, tapi orang tua ini ikut merasa senang karena kebebasanmu. Mulai sekarang, ikutilah Zhuofan dan jangan mau kalah darinya. Teruslah berkembang dan selama kamu berada di sisinya, maka kamu pasti akan aman. Setelah mengatakan itu, Pang Qiubai kemudian tertawa dan pergi meninggalkan tempat itu. San Ge yang mendengar ini melihat ke arah Zhuofan dan tersenyum malu-malu. Sedangkan Zhuofan kemudian menepuk kepalanya sambil tertawa. Kini hubungan antara ayah dan anak itu menjadi semakin erat. Lalu dua orang ini kemudian memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran bersama-sama. Di perjalanan, San Ge kemudian mengajak Zhuofan untuk berbincang. Dia pun bertanya, "Ayah, bukankah kamu sudah menyerap jiwa naga bumi? Tapi kenapa kamu masih berada di tahap 5 surga yang mendalam? Bukankah orang tua yang kita lawan itu bisa langsung melompat ke ranah visi dewa?" Zhuofan kemudian tertawa dan dia berkata, "Memang benar, aku sudah menyerap ke-9 jiwa naga itu. Tapi aku tidak ingin kultivasiku seperti orang tua itu. Aku bisa menggunakan jiwa naga ini untuk menerobos ranah visi dewa jika aku mau. Tapi itu tidak akan bagus untuk kultivasiku di masa depan. Saat ini landasan kultivasiku sedang kususun dan aku sedang memperkuat pondasinya. Aku tidak mau membangunnya secara instan lalu membuat jalan buntu untuk diriku sendiri di masa depan." Mendengar ini San Ge pun mengangguk. Dia menyadari dan kemudian dia berkata lagi, "Namun orang tua itu sungguh sulit untuk dihadapi. Setelah aku kembali ke wujud asliku pun aku tidak bisa menghancurkannya. Seharusnya kita memang tidak memberikan akar bodhi padanya. Dan dengan begitu kita pasti akan terhindar dari masalah hari ini." "Tidak, itu memang harus diberikan. Aku harus bisa menjamin bahwa pemurnian tubuh Dragon King Kong milik orang tua itu berjalan dengan lancar. Karena dengan begitu, dia akan memiliki rasa percaya diri untuk melawanku. Jika tidak, dia hanya akan terus bersembunyi di dalam cangkang dan sulit untuk diatasi. Dan dengan pergerakan dari gerbang kekaisaran ini juga akan memancing dua kekuatan lainnya untuk saling bersinggungan. Dengan begitu, kita akan semakin mudah untuk mengambil alih istana nantinya." Kini San Ge tampak bingung. "Ayah, bukankah itu merepotkan? Sekarang asal kamu dan aku saling bekerja sama, kita tidak akan terkalahkan. Semua orang pasti takut dengan keberadaan kita." Zhuofan pun tertawa mendengar hal itu. "Itu adalah alasan kenapa 300 tahun lalu kamu dikalahkan. Kamu terpancing dan akhirnya dikalahkan oleh kaisar pada masa itu. Pada akhirnya, kaisar adalah pemilik dari seluruh kekayaan di negeri ini. Dia memiliki sumber daya yang tidak ternilai, dan jika kamu menyerang asal-asalan, dia bisa saja menyewa orang yang lebih kuat untuk berurusan denganmu. Pada akhirnya, kita hanya harus melakukan beberapa hal untuk membuat mereka tidak bisa melakukan perlawanan." Mendengar ini, pikiran San Ge mulai terbuka dan dia kemudian mengangguk. Dia mencoba untuk memahami semua situasi ini. Setelah itu gantian Zhuofan yang bertanya, "Ngomong-ngomong putraku, sepertinya kamu memiliki lebih banyak trik saat ini," kata Zhuofan sambil melihat San Ge. Mendengar ini, dia pun tersenyum dan dengan penuh rasa bangga dia berkata, "Benar, Paman Kun Peng telah mengajariku dan mengembangkan banyak bakat terpendamku. Dalam beberapa bulan, aku berhasil melakukan beberapa pencapaian. Sekarang aku bisa menjadi bentuk kilin dan juga aku bisa memiliki satu set tinju maut yang juga bisa aku keluarkan." Mendengar ini, Zhuofan bisa bernafas lega. Tampaknya Kun Peng memang tidak memiliki niat jahat pada San Ge. Mungkin dia memang hanya berniat untuk membantu San Ge dan meningkatkan kekuatannya. Hingga tiba-tiba ledakan pun terdengar di depan mereka berdua. Sekarang mereka telah sampai di atas bukit
di depan ibu kota gerbang kekaisaran. Setelah kepergian Huang Pu Tianyuan untuk mengejar Zuo Fan, orang-orang dari gerbang kekaisaran dan juga 3 pilar lainnya memutuskan untuk mundur dan mencari perlindungan. Mereka sekarang menunggu kembalinya Huang Pu Tianyuan. Tapi tentu saja keluarga Luo dan pasukan sekutu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka terus mengejar sampai ke tempat ini. Sekarang posisi gerbang kekaisaran tidak ada bedanya dengan menara Huayu saat dikepung oleh ketiga pilar yang dulu. Kini lusinan ahli tampak membombardir formasi perlindungan yang ada di kota gerbang kekaisaran. Sedangkan di tembok, di dinding itu juga terlihat lusinan ahli di ranah visi dewa yang menjaga formasi ini. "Oh, aku tahu tempat ini. Ini adalah markas gerbang kekaisaran," kata San Ge dengan penuh semangat. Zuo Fan pun tersenyum dan dia berkata, "Benar, setelah perjalanan selama 7 hari akhirnya kita sampai di tempat ini." Tampaknya tetua Qiu dan yang lainnya juga sudah mengepung seluruh kota. "Haha, 300 tahun lalu aku juga bermain di kota ini. Mereka memiliki lusinan formasi tingkat 5 dan jutaan pasukan. Tapi aku menghancurkan mereka semua dalam beberapa pukulan. Sungguh memalukan," kata San Ge sambil tertawa. Zuo Fan meliriknya dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Lalu dia berkata, "San Ge, jika mereka mendengar ini darimu, mereka pasti akan merasa malu. Kalau begitu, ayo pergi." "Tapi ayah, jika aku pergi bersama denganmu, maka identitasku akan terbongkar," kata San Ge. "Tidak masalah. Lagi pula sudah saatnya dunia tahu kalau kita memiliki hubungan ayah dan anak. Ayo pergi," kata Zuo Fan yang kemudian menghilang. Sedangkan San Ge dengan semangat mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Qiu Yanhai dan istrinya tampak berdiri di depan gerbang kota. Mereka melihat tembok itu dan menghela nafas panjang. "Tetua Qiu, formasi ini terlalu kuat. Kita tidak bisa menyerangnya," kata beberapa orang yang mendekati Qiu Yanhai. Wajah Qiu Yanhai tampak suram lalu dia berkata, "Kalian tidak bisa menembusnya. Ini sudah lebih dari 10 hari sejak kita datang ke sini. Tapi tidak satupun formasi yang berhasil kalian tembus. Kalian benar-benar membuatku pusing. Sekarang pergilah. Aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi." Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan pada Steward Zuo saat dia kembali nanti. Mendengar kemarahan dari Qiu Yanhai, orang-orang itu pun akhirnya pergi. Di sampingnya, Sui Qin saat ini melihat suaminya itu dan kemudian dia membujuk. "Hei orang tua, kamu tidak perlu begitu risau. Jika mereka memang kesulitan untuk menembus formasi ini, kenapa kita tidak lakukan teknik gabungan saja?" "Tidak, kita tidak boleh ceroboh. Sekarang Tetua Li sedang terluka parah dan dibawa kembali ke Gunung Angin Hitam. Jika kita menggunakan jurus gabungan itu, harganya terlalu mahal. Jika mereka menyerang kita di saat kita lemah, maka semuanya akan sia-sia dan kita akan kalah." "Hahaha, kalian berdua terlalu penakut. Apa kalian lupa kalau masih ada kami berempat?" kata kurcaci pertama yang kemudian melompat ke arah Qiu Yanhai dan Sui Qin. "Jika kalian berdua mati, maka kami yang akan melindungi semua orang yang ada di sini," kata kurcaci ketiga. "Bisakah kalian menjaga mulut kalian sekarang? Atau kalian memang ingin mati di sini?" kata Sui Qin dengan marah. Mendengar ini, keempat kurcaci itu akhirnya gemetar. Meski kekuatan mereka berempat itu tidaklah lemah, tapi jika dibandingkan dengan 2 orang ini, mereka masih tertinggal di belakang. Situasi di sana benar-benar mencapai kebuntuan saat ini, dan wajah mereka pun tampak suram. Sampai akhirnya ada sebuah suara yang memecahkan kebuntuan itu. "Sepertinya aku memang harus bertindak sendiri."
Semua orang yang melakukan penyerangan itu tiba-tiba berhenti dan menoleh. Steward Zuo! Ada kegembiraan di mata semua orang, sampai akhirnya mereka melihat cahaya merah di belakang Zuo Fan. Steward Zuo, hati-hati! 3 mata rantai kuno di belakang Anda, teriak orang-orang itu. Maksudnya orang-orang ini adalah para tetua baru dan juga pasukan sekutu, bukan tetua dari keluarga Luo ya. Sedangkan para tetua asli dari keluarga Luo seperti Qiu Yanhai, Sui Qin, dan juga keempat kurcaci, dia segera membungkuk dan memberi salam. Selamat datang Steward Zuo. Lalu kemudian mereka bergeser sedikit dan berkata, selamat datang Tuan Kecil. Hal ini langsung membuat semua orang gempar. Tuan Kecil? Bagaimana para tetua keluarga Luo itu memanggil 3 mata rantai kuno dengan sebutan Tuan Kecil? Dan bersambung. Ya, itu adalah akhir dari part kali ini. See you again lur di part berikutnya. Sampai jumpa di hari Minggu. Thank you untuk yang udah donasi dan see you again di next video. Bye.